semuanya, selamat datang di video pembelajaran ini. Saya Ini Zulfia Khourin dengan NIM 2290240064. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting di kehidupan kampus, yaitu penggunaan bahasa baku di lingkungan kampus. Apa sih yang dimaksud dengan kata baku? Kata baku adalah kata yang penggunaannya sesuai dengan kaidah yang ditetapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disebut dengan KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Kata baku digunakan dalam berbagai konteks formal seperti dokumen resmi, karya ilmiah, laporan, pidato, dan komunikasi profesional. Nah, sebagai bandingnya ada bahasa tidak baku. Kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kata ini sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, konteks informal, atau dalam karya sastra untuk menciptakan kesan khas tertentu. Penggunaan kata tidak baku cenderung lebih fleksibel tetapi tidak dianjurkan dalam situasi resmi. Mari kita lihat ciri-ciri bahasa baku. Pertama, tidak dipengaruhi bahasa asing. Kedua, memiliki bentuk yang tetap. Ketiga, dipengaruhi bahasa daerah. Keempat, pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. Kelima, bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Keenam, pemakaian imbuhan dilakukan secara eksplisit. Ketujuh, tidak mengandung makna ganda dan tidak rancu. Kedelapan, tidak mengandung pleonasme. Lalu, bagaimana dengan ciri-ciri bahasa tidak baku? Tentu saja kebalikannya. Yang pertama, memiliki arti yang sama dengan bahasa baku. Kedua, dipengaruhi bahasa asing. Ketiga, bentuknya mudah berubah-ubah. Keempat, dipengaruhi bahasa daerah. Kelima, tidak ditemukan dalam pencarian KBBI. Keenam, digunakan dalam percakapan sehari-hari dan bukan konteks resmi. Mari kita lihat ciri-ciri bahasa baku. Pertama, tidak dipengaruhi bahasa asing. Kedua, memiliki bentuk yang tetap. Ketiga, dipengaruhi bahasa daerah. Keempat, pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. Kelima, bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Keenam, pemakaian imbuhan dilakukan secara eksplisit. Ketujuh, tidak mengandung makna ganda dan tidak rancu. Kedelapan, tidak mengandung pleonasme. Lalu, mengapa bahasa ini sangat penting di lingkungan kampus? Yang pertama, menunjukkan profesionalisme akademik. Ini adalah cerminan keseriusan sebagai akademisi. Yang kedua, menjaga kejelasan dan ketepatan makna. Dalam karya ilmiah, kejelasan adalah segalanya. Ketiga, mencerminkan kecerdasan dan etika berbahasa. Bahasa yang baik akan membangun citra positif di lingkungan kampus. Sebaliknya, apa dampaknya jika kita tidak menggunakan bahasa baku di lingkungan kampus? Yang pertama, dapat menurunkan kredibilitas akademik. Kedua, berpotensi menyebabkan kesalahpahaman makna. Ketiga, mengurangi keterampilan berbahasa ilmiah. Keempat, mencerminkan kurangnya etika dan kesopanan bahasa. Kesimpulan dari semuanya adalah penggunaan bahasa yang baik dan baku di lingkungan kampus sangat penting karena menunjukkan sikap sopan, berpendidikan, dan profesional sebagai mahasiswa. Bahasa bukan hanya alat untuk berkomunikasi, tetapi juga mencerminkan kepribadian dan cara seseorang berpikir. Dengan membiasakan diri menggunakan bahasa baku, kita tidak hanya menunjukkan rasa hormat dan menghargai kepada lawan bicara, tetapi juga membentuk citra diri yang positif di lingkungan akademik maupun dunia kerja. Terima kasih telah menyimak. Mari kita biasakan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Sampai jumpa di lain kesempatan.